Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, hikmat, dan kesehatan yang telah diberikan olehnya. Baik, perkenalkan, nama saya Lewardo Alfian Yamaf, dengan NIM S1A1230024. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komputer atau Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Angkatan 2023. Yang terhormat Ibu Pembimbing Mata Kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu Ibu Ramdana Eskom Mkom. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer tentang multiprocessing dan multithreading. Multiprocessing adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Adapun jenis-jenis multiprocessing. Yang pertama adalah asymmetric multiprocessing atau AMP. Pendekatan pertama untuk multiprocessor scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave processor melayani user request dalam pengeksekusian program pemrosesan yang banyak, tidak menyebabkan penurunan performance. Kedua, Systematic Multiprocessing atau SMP. Systematic Multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana 2 atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk tujuan khusus. Sebagian besar sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Dalam kasus prosesor multi-inti, arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan mereka sebagai prosesor terpisah. Ketiga, Massively Parallel Processing atau MPP. Sistem ini terdiri dari banyak prosesor yang bekerja secara independen dengan memori sendiri-sendiri, tetapi dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan berkecepatan tinggi. Sistem ini digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar, seperti pada superkomputer. Keempat, cluster computing menggunakan beberapa komputer terpisah yang terhubung melalui jaringan untuk bekerja bersama sebagai satu sistem terdistribusi. Setiap komputer dalam cluster menjalankan tugas secara paralel untuk mencapai kinerja yang lebih baik. 5. Grid computing mirip dengan cluster computing, tetapi menggunakan sumber daya komputasi dari berbagai lokasi geografis yang terdistribusi. Sumber daya ini dikelola dan dikombinasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas besar. Adapun kelebihan multiprocessing. Pertama,
peningkatan throughput. Yang meningkatkan adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. 2. Lebih ekonomis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal karena bisa berbagi memori, storage, dan power supply. 3. Peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor-prosesor yang lain. Berikut adalah kekurangan multiprocessing. Pertama adalah peningkatan overhead memory. Multiprocessing dapat memiliki overhead memory yang lebih tinggi karena setiap proses memerlukan area memori khusus. Hal ini sangat penting ketika mengelola berbagai prosesor. 2. Komunikasi. Karena beberapa prosesor berkomunikasi satu sama lain, implementasi sistem operasi menjadi rumit untuk ditangani. 3. Deadlock. Jika suatu operasi sudah menggunakan perangkat input-output, maka prosesor lain tidak dapat menggunakan perangkat input atau output yang sama, yang mengakibatkan terjadinya deadlock. 4. Performa. Jika ada prosesor yang tidak berfungsi, maka pekerjaan akan dibagi ke prosesor lain. Efek buruknya adalah pekerjaan akan selesai dalam waktu lama dan performa sistem akan terpengaruh. Yang kelima adalah mahal. Jenis sistem ini mahal untuk dibeli. Berikut adalah multithreading. Pengertian multithreading. Multithreading adalah jenis pemrograman yang memanfaatkan kemampuan CPU untuk memproses banyak thread secara bersamaan di beberapa inti. Alih-alih menjalankan tugas atau instruksi satu demi satu, mereka dijalankan secara bersamaan. Multithreading adalah teknik eksekusi program yang memungkinkan satu proses memiliki beberapa segmen atau kode seperti thread.